Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Simak video berikut ini ya. Poin pertama yaitu pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut. Zat terlarut adalah zat terdispersi dalam zat pelarut. Zat pelarut adalah zat yang mendispersi komponen-komponen zat terlarut. Hasil kali kelarutan adalah kondisi suatu zat yang dapat larut dalam air hingga tercapai kondisi tepat jenuh. Dalam larutan jenuh, konsentrasi garam sukar larut membentuk kesetimbangan baru yang disebut konstanta hasil kali kelarutan atau disebut KSP. Poin kedua yaitu penyebab kelarutan. Kelarutan terjadi akibat hasil dari interaksi antara molekul air yang bersifat polar dengan ion yang membentuk kristal. Selain kepolaran yang menyebabkan suatu zat dapat atau tidak dapat larut dalam air adalah adanya ikatan hidrogen. Zat-zat yang dalam air dapat membentuk ikatan hidrogen biasanya larut dalam air. Suhu pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Ukuran zat terlarut terlalu kecil dengan ukuran kecil atau serbuk lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Volume pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Terdapat suhu, jenis pelarut, pH, dan adanya ion senama atau sejenis. Poin ketiga, gaya yang mempengaruhi kelarutan. Gaya tarik-menarik antara molekul H2O dengan ion pendatang, gaya ini cenderung membawa ion ke dalam larutan. Jika gaya relatif besar, maka senyawa akan lebih larut dalam air. Gaya tarik-menarik antara ion yang berlawanan muatan. Gaya ini menyebabkan ion tetap dalam keadaan padat. Ketika gaya ini besar, maka kelarutan akan sangat mengecil. Poin keempat yaitu faktor-faktor yang mempercepat kelarutan. Yang pertama yaitu suhu. Kelarutan suatu solut pada pelarut tertentu sangat tergantung pada suhu. Kelarutan akan semakin meningkat jika suhu dinaikkan melebihi 100 derajat Celcius. Ionik yang terlarut pada air bersuhu tinggi. Kedua, jenis pelarut. Kemampuan pelarut dalam melarutkan zat terlarut berbeda-beda. Yang ketiga, tekanan. Tekanan sangat berpengaruh terhadap kelarutan, namun biasanya dan diabaikan pada praktiknya. Contoh kelarutan. Hasil kali kelarutan dari CaC2O4 adalah CaC2O4 sama dengan Ca2+ ditambah C2O4 2-. KSP CaC2O4 sama dengan Ca2+ dikali C2O4 2-. KSP CaC2O4 sama dengan S kali S atau padat dikali padat. KSP CaC2O4 sama dengan S kuadrat. Poin ke-6, hubungan KSP dengan kelarutan. Nilai KSP dapat dihitung berdasarkan nilai kelarutannya, dan nilai kelarutan dapat dihitung berdasarkan nilai KSP. Hubungan tersebut dapat ditulis sebagai contoh di bawah ini. Contoh hubungan KSP dengan kelarutan. Diketahui pH larutan PbOH2 sama dengan 12. Jika KSP PbOH2 sama dengan 1,2 dikali 10⁻⁵, maka kelarutan PbOH2 adalah jawab. Menentukan konsentrasi OH. POH sama dengan min log kali OH min. 2 sama dengan min log kali OH min. Min log 10 min pangkat min 2 sama dengan min log kali OH. 10 pangkat min 2 sama dengan OH min. Diperoleh konsentrasi OH min dibagi OH min sama dengan 10 pangkat min 2. Menghitung kelarutan PbOH2. KSP PbOH2 sama dengan Pb2+ dikali OH min 2. 1,2 dikali 10⁻⁵ sama dengan S dikali 10 pangkat min 2 dikali 2. S sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 15 dibagi 10 min 4. S sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikurang min 4 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 ditambah 4 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 11. Jadi kelarutan PbOH2 adalah S sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 mol per liter. Hubungan ion senama dengan kelarutan. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya, semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Jika demikian, pasti dan akan muncul banyak endapan. Contoh hubungan ion senama terhadap kelarutan. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10⁻⁴.
Hitunglah kelarutan Ag2CR4 dalam larutan K2CR4 0,01 m. Jawab. HSP Ag2CR4 sama dengan 4 S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. KSP AgC2RO4 sama dengan plus 2 dikali CRO4 2 min 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plus 2 dikali 10 pangkat min 2. Ag plus sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 m. Ag2CR4 sama dengan 2 Ag plus ditambah CRO4 2 min. Karena koefisien Ag2CR4 bernilai setengah dari Ag plus, maka didapatkan kelarutan Ag2CR4 sama dengan 1/2 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 m. Jadi kelarutan Ag2CR4 dalam larutan K2CRO4 adalah 10 pangkat min 5 m. Memprediksi pengendapan. Pada pembahasan kesetimbangan kimia telah dijelaskan koefisien reaksi atau Ki yang digunakan untuk menentukan arah berlangsungnya reaksi untuk mencapai kesetimbangan. Dalam kesetimbangan kelarutan, nilai Ki adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat terdisosiasi sempurna. Perbandingan nilai Ki dengan KSP dapat digunakan untuk memprediksi terjadi atau tidaknya pengendapan, sebagaimana ketentuan berikut. Jika Ki kurang dari KSP, larutan belum jenuh dan tidak terbentuk endapan. Jika Ki sama dengan KSP, larutan tepat jenuh namun belum terbentuk endapan. Dan jika Ki lebih dari KSP, terbentuk endapan. Sekian dan terima kasih materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.